Kita malam hari ini akan membahas tentang rapture atau pengangkatan, ya. Nah, kita mau mendasarkan pembahasan kita ini di dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Ya, saya ada share di layar ya. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan di layar yang ada, karena emang hanya kurang lebih sekitar 6 ayat saja. Ya, firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, menarik ya kalau kita baca di dalam teks firman Tuhan ini merupakan salah satu pengajaran Rasul Paulus di dalam suratnya yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat yang menerima suratnya tentang akhir zaman atau tentang kehidupan orang percaya sesudah kematian secara fisik. Dan memang ayat firman Tuhan ini merupakan satu teks yang sering dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah penghiburan, baik ketika di rumah duka maupun juga di dalam ibadah memorial yang dilakukan di rumah-rumah jemaat yang sedang berduka cita, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita belajar dari teks ini dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18 ini mengandung satu pengajaran eskatologi atau tentang akhir zaman yang sangat dalam sekali ya. Kalau mau digali sangat sampai kepada detailnya itu sangat luar biasa sekali ya. Saya coba tadi gali, coba dalami ya, dan saya menemukan seperti yang saya katakan tadi, ini cukup menarik dan cukup panjang untuk dibahas dan didalami ya di dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini. Nah, tapi kita akan belajar bersama-sama, kita akan coba dalami teks firman Tuhan ini ya, dan kiranya ya kita boleh sama-sama diberkati Tuhan dalam pembahasan kita tentang tema rapture atau pengangkatan yang akan kita bahas bersama pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang rapture, ya, maka kata rapture ini, asal katanya itu bukan dari bahasa Indonesia dan juga bukan dari bahasa Inggris. Artinya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu mengutip atau mengambil dari bahasa Latin, ya, yang menjadi akar kata dari kata rapture ini, ya. Dalam bahasa Latin yaitu raptura atau raptus, ya, yang berarti terangkat. Nah, kata ini ya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu kata rapture itu atau kata pengangkatan itu berasal dari kata kerja harpagesometa ya, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kita akan terangkat, atau dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan dengan arti we shall catch up ya, atau taken away seperti itu. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa
istilah ini hanya dibahas atau digunakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Walaupun juga apa yang diajarkan oleh Paulus tentang pengangkatan atau tentang akhir zaman ini juga ada hubungan dengan beberapa ayat firman Tuhan yang lain, ya, yang juga mengajarkan tentang prinsip yang sama, ya. Nah, saya mengutip 2 bagian Alkitab yang berbicara tentang akhir zaman, ya, yaitu Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, itu dalam mewakili perjanjian lama, dan kemudian pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman di dalam Matius pasal 24 ayat 40 sampai dengan 41. Nah, ketika saya mencoba untuk mencari buku referensi, ya, buku-buku dari teologi sistematika yang membahas tentang rapture atau pengangkatan ini, saya menemukan bahwa sangat sedikit sekali para ahli teologi yang khusus membahas tentang topik ini, tentang rapture, ya, atau pengangkatan ini. Karena di dalam buku-buku teologi sistematika yang ada, itu hanya disinggung sekilas saja, dan tidak terlalu dibahas secara detail tentang rapture atau pengangkatan ini. Nah, tapi ya coba kita akan gali bersama-sama, ya, Pak Ibu Saudara. Nah, ini menarik, ya, gambar ini menunjuk kepada apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 24 ayat 40 sampai dengan 41 tadi, ya. Dikatakan bahwa di mana ada 2 orang yang sedang mengilang di kilangan, di batu kilangan, maka yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan, ya. Ada 2 orang di rumah, yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Nah, ini menarik sekali, ya. Apa yang Tuhan Yesus jelaskan berkaitan dengan pengangkatan pada akhir zaman, seperti itu. Nah, Rasul Paulus, kalau kita perhatikan di dalam teks 1 Tesalonika 4, ya, ayat 13 sampai dengan 18, dia memulai pembahasannya tentang kehidupan orang percaya di akhir zaman, ya, atau kehidupan sesudah kematian. Maka kita melihat bahwa pembahasan ini disesuaikan dengan konteks dan tujuan dari pengajaran yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, konteksnya itu yaitu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan tujuan atau maksud dari pengajaran ini adalah sebagai pengajaran yang bersifat pastoral atau penggembalaan, ya, kepada jemaat di Tesalonika untuk meneguhkan dan menguatkan iman jemaat Tesalonika yang sedang mengalami penganiayaan pada waktu itu, dan juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan mereka tentang keadaan dari orang yang meninggal itu seperti apa, ya, karena ini menjadi satu pertanyaan teologis yang timbul di tengah-tengah jemaat Tesalonika berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat eskatologis atau di akhir zaman. Nah, karena itu, kalau kita perhatikan di dalam ayat 13, ketika Paulus membahas tentang akhir zaman ini atau kehidupan dari orang percaya, ya, sesudah meninggal, maka dia memulai dengan satu frasa, di mana dia katakan, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui ini, ya, tidak mengetahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, frasa ini sering digunakan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan pentingnya hal-hal yang dia sampaikan atau yang mau dia ajarkan kepada jemaat yang menerima surat yang disampaikan, yang ditulis oleh Paulus, ya. Dan kemudian frasa ini juga seringkali diikuti dengan kata pengantara, ya, atau kata keterangan yang menunjuk kepada satu keterangan, yaitu kata tentang. Nah, berkaitan dengan kata kedua frasa ini, ya, maka kita bisa memahami bahwa Rasul Paulus sedang menunjuk kepada hal-hal yang telah dikomunikasikan oleh Timotius, ya, kepadanya, di mana Timotius sebelumnya sudah mengunjungi jemaat Tesalonika dan sempat tinggal bersama-sama dengan jemaat itu beberapa waktu lamanya untuk melayani mereka
dan kemudian juga untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka supaya jemaat Tesalonika dikuatkan oleh Tuhan, ya, dan sekaligus juga untuk menyampaikan beberapa prinsip yang disampaikan oleh Paulus melalui perantaraan dari Timotius untuk diberitahukan kepada jemaat Tesalonika. Nah, khusus tentang hal ini, ya, apa yang diangkat oleh Paulus dalam bagian ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari jemaat Tesalonika tentang kedatangan yang kedua, ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, ada dua pertanyaan yang mungkin sedang menggelisahkan jemaat Tesalonika pada waktu itu. Ya, yang pertama yaitu bagaimana dengan keadaan orang percaya yang sudah mati atau yang sudah meninggal. Lalu, apakah berkaitan dengan itu, apakah mereka akan berpartisipasi dalam peristiwa yang terjadi pada akhir zaman berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang percaya akan terkejut dengan kedatangan yang kedua? Ya, ini menunjuk kepada orang percaya yang masih hidup, ya, yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya. Nah, maka jemaat Tesalonika bertanya, apakah orang percaya yang pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu masih hidup, mereka akan mengalami keterkejutan berkaitan dengan kedatangan yang kedua itu, dan apakah dengan reaksi yang seperti itu, kemudian jemaat atau orang percaya itu akan menjadi tidak siap untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini dua pertanyaan yang akan kita bahas berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18, ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam sesi yang pertama ini kita akan memfokuskan pembahasan kita kepada topik ini dulu, ya, yaitu orang percaya yang telah meninggal. Bagaimana keadaan dari orang percaya yang sudah meninggal, ya? Nah, apakah mereka pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan mengambil satu keterlibatan di dalam peristiwa tersebut atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas dalam sesi yang pertama ini, ya. Nah, di dalam ayat 13, ya, Paulus menekankan, ya, satu pernyataan sebagai jawaban awal atau penegasan awal berkaitan dengan pertanyaan pertama dari jemaat Tesalonika, ya. Nah, maka dia katakan berkaitan dengan mereka yang meninggal, ya. Nah, dalam konteks ini Rasul Paulus sedang berbicara tentang jiwa-jiwa orang percaya yang telah meninggal pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kenapa ini dianggap penting oleh Rasul Paulus untuk dibahas sebagai pembahasan yang pertama dalam berkaitan dengan topik ini? Nah, tujuannya adalah, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bagian B, yaitu supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita bicara tentang kematian atau kehilangan orang yang kita kasihi berkaitan dalam yang kita kasih dalam hidup kita disebabkan oleh karena kematian yang secara manusiawi itu adalah perpisahan selama-lamanya, ya, perpisahan selama-lamanya. Dan itu seringkali memang yang dalam, ya, duka cita yang sangat dalam di dalam hati kita, yang akan terus-menerus mengganggu kita, ya, membuat kita akhirnya merasa susah hati, sedih, ya, berkaitan dengan orang-orang yang kita kasih yang telah meninggal, yang telah kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu Paulus menganggap penting untuk membahas hal ini, ya, kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat itu mengerti tentang keluarga mereka, tentang saudara seiman mereka yang sudah meninggal, yang sudah meninggal oleh karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Karena penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu tidak hanya membuat mereka akhirnya menjadi menjadi tersudut dan kemudian dibatasi dalam banyak hal
dalam hidup mereka di tengah-tengah masyarakat di kota Tesalonika pada waktu itu, tetapi ada juga di antara jemaat itu yang kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan bahkan juga ada yang harus mati sebagai martir, ya, untuk mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Nah, karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat itu, ya, ini menjadi satu topik yang dia ajarkan kepada jemaat Tesalonika. Ya, dia tekankan kepada mereka. Nah, sehingga ya jemaat itu akhirnya mengerti tentang bagaimana keadaan dari orang-orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan, ya. Nah, sehingga itu kemudian tidak membuat mereka berduka cita, ya, seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ini menunjuk kepada duka cita dari orang-orang yang di luar Kristus, yang tidak punya pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, maka di dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin menekankan atau mengatakan bahwa sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan keluarga kita yang meninggal, atau saudara kita yang meninggal, atau teman kita yang meninggal, dikatakan bahwa kita tidak boleh terus, ya perhatikan, saya garis bawahi kata terus di sini. Artinya di sini bukan berarti ketika ada keluarga kita yang meninggal atau sahabat dekat kita yang meninggal, kemudian kita tidak boleh bersedih. Bukan itu maksudnya. Tapi yang seharusnya tidak terjadi atas diri kita sebagai orang percaya adalah duka cita yang terus-menerus menguasai hidup kita. Ya, duka cita yang terus-menerus mengganggu pikiran kita, yang membuat kita akhirnya berfokus kepada kehilangan itu, dan kemudian membuat kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itu dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam bagian ini ingin mengingatkan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, ya, tidak boleh terus berduka dengan kematian fisik, karena kita tahu kebenaran Injil, ya, karena kita sudah punya kebenaran Injil yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Nah, maka kemudian dalam konteks ini Rasul Paulus juga merujuk kepada apa yang dia katakan juga kepada jemaat Efesus, ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13, yang berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, berkaitan dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Tesalonika, karena apa yang dia katakan atau yang dia ajarkan kepada jemaat di Efesus, sebenarnya juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika di bagian pasal yang sebelumnya. Ya, kalau kita masih ingat apa yang kita pelajari dalam beberapa pasal dari 1 Tesalonika yang sudah kita bahas, ya. Sebenarnya di situ juga Paulus panjang lebar sudah menjelaskan tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus sebagai seorang yang percaya, ya. Nah, karena itu Paulus ingatkan bahwa kita tidak boleh berduka, ya, terus-menerus berduka berkaitan dengan kehilangan itu, kematian itu, karena kita sudah punya kebenaran Injil. Kebenaran Injil apa yang mau Paulus tekankan dalam bagian ini? Ada 4. Yang pertama, yaitu bahwa kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Nah, kematian ini berbicara tentang penebusan Allah untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa dan juga dari kematian kekal yang menjadi bagian dari orang-orang yang berdosa yang mati di luar Kristus. Nah, karena itu, karena kita sudah menerima karya Kristus di kayu salib yang sudah menebus kita dari dosa, maka seharusnya, ya, kebenaran ini membuat kita menjadi orang-orang yang melihat kematian itu dalam cara pandang yang baru, yaitu kematian Kristus yang membawa kita kepada keselamatan.
Nah, berkaitan dengan itu, Paulus menekankan sisi yang kedua, kebenaran yang kedua dari Injil, yaitu apa? Bahwa Kristus yang mati di salib itu, dia sudah bangkit dari antara orang mati bagi kita. Nah, karena itu, karena Yesus Tuhan kita sudah bangkit dari antara orang mati, maka kita pun yang percaya kepada Kristus, yang sudah menjadi satu dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena itu sebagaimana Yesus bangkit dari kematian, demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dan menerima hidup yang kekal itu. Nah, kemudian yang ketiga, kebenaran yang ketiga yaitu berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada para murid, yang kemudian diteruskan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh mereka, ya. Nah, yaitu apa? Berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Bahwa Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, sekarang dia ada di surga. Dia ada di sebelah kanan, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dia di situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan satu waktu yang tidak kita ketahui, dia akan datang kembali. Dan kedatangannya itu adalah untuk apa? Itu bicara tentang kebenaran Injil yang keempat, yaitu untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah, ini adalah dasar dasar Injil atau kebenaran Injil yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya, berkaitan dengan keadaan dari orang-orang yang meninggal, orang percaya yang telah meninggal. Karena itu Paulus katakan, kamu tidak boleh berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, karena sebagai orang percaya kita punya pengharapan yang jelas, yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, frasa kita percaya ini menjadi penekanan penting yang juga Paulus ingin tekankan kepada jemaat Tesalonika. Kata percaya, ya. Kata percaya ini menunjuk kepada kata kerja teologis yang penting untuk manusia yang menempatkan iman mereka di dalam Kristus, ya. Kata percaya itu berasal dari kata Yunani pisteuo, yang artinya iman, kepercayaan, atau juga percaya. Nah, kepercayaan pribadi ini ditandai dengan dalam perjanjian baru dengan menggunakan tenses kata kerja Yunani yang umum, ya, yang kemudian menunjuk kepada iman yang sejati itu adalah iman seperti apa. Nah, maka kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, ya, itu berkaitan dengan kata iman, itu biasanya ada 4 tenses yang digunakan untuk menekankan iman, pengertian atau makna daripada iman itu. Yang pertama, yaitu itu menunjuk kepada tenses auris, ya. Auris itu bicara tentang apa? Tenses auris dalam bahasa Yunani itu menunjuk kepada tindakan yang terjadi pada masa yang lalu, tindakan yang sudah terjadi seperti itu. Nah, artinya bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka itu adalah satu tindakan pada masa yang lalu sebagai langkah awal bagi seseorang untuk kemudian memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul 15 ayat 11, ya. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga, ya. Di sini bicara tentang pengharapan yang pasti yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya, ya. Ini bicara tentang tindakan Allah pada masa yang lalu yang oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka iman itu menjadi iman yang menyelamatkan, iman yang membawa kita menerima anugerah keselamatan itu. Maka iman yang benar adalah iman yang tidak hanya berfokus kepada masa sekarang, tapi iman yang berfokus kepada masa yang awal, pada masa yang lalu. Ya, iman mula-mula. Ini bicara tentang iman mula-mula.
ya iman kita yang pertama ketika kita mengenal Tuhan Yesus dan kemudian menerima Dia menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, tenses yang kedua itu adalah present. Ya, ini bicara tentang satu present itu menunjuk kepada tidak hanya menunjuk kepada masa sekarang, Bapak Ibu Saudara, tapi ini menunjuk kepada satu proses yang terus berlanjut, ya, satu proses yang berjalan dan akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Nah, artinya bahwa iman kita yang pertama yang kita terima di dalam Kristus itu adalah iman yang harus terus kita lanjutkan dalam hidup kita, yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 2 mengatakan, oleh Injil kamu diselamatkan. Nah, ada kata apa? Asal kamu teguh berpegang padanya, ya. Nah, jadi di situ ada penekanan apa? Asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya iman kita kepada Tuhan Yesus itu adalah iman yang berproses di dalam kehidupan kita, menunjuk kepada satu progres, adanya satu peningkatan, ya, peningkatan iman dari sehari ke sehari semakin bertambah dan terus bertambah dalam kehidupan kita. Lalu kemudian tenses yang ketiga itu adalah tenses perfect. Ya, ini menunjuk kepada tindakan pada masa yang lalu dan menetap sebagai satu status yang tetap. Artinya bahwa iman kita itu menunjuk kepada satu kepastian, ya, berkaitan dengan keselamatan yang kita terima, dan keselamatan itu tidak akan mungkin akan hilang. Nah, ini dia. Nah, ini menjadi penekanan, ya, yang juga ditekankan, ya, di dalam konsep Calvinis, ya, atau gereja reform, berkaitan dengan keselamatan. Sekali selamat maka selamanya tetap akan selamat, ya. Sekali percaya maka selamanya akan tetap percaya kepada Kristus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting untuk diperhatikan bahwa tenses perfect di sini, ya, ketika dikenakan kepada kata pisteo tadi, ya, itu menunjuk kepada dua sisi, ya, yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu iman kita dari sisi kita sebagai manusia, yang adalah iman yang pasif. Artinya kita percaya, ya, iman kita itu, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Artinya bukan karena usaha kita, bukan karena kita mau percaya, maka kemudian kita bisa percaya kepada Tuhan. Bukan. Tetapi iman itu menunjuk kepada anugerah Allah. Ya, maka sisi yang kedua itu adalah menunjuk kepada karunia Allah yang memberikan iman di dalam hati kita. Nah, yang berperan aktif di situ adalah Tuhan sendiri, yang terus-menerus memberi iman, meneguhkan iman, menambahkan iman di dalam hati kita. Sehingga iman yang sudah timbul di dalam hati kita itu akan menjadi iman yang tetap, akan menjadi bagian kita, menjadi status kita, yaitu sebagai orang yang percaya. Dan itu tidak akan hilang, itu tidak akan dapat diambil atau dipindahkan kepada yang lain. Nah, itu bicara tentang iman yang sudah ditimbul di dalam hati kita, dan itu tetap akan menjadi bagian kita sampai akhir kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah tenses future. Nah, ini menyangkut tentang pengharapan yang akan datang, yang akan digenapi. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, dari 4 tenses ini, berkaitan dengan kata iman, itu menunjuk kepada iman yang sejati, yaitu iman yang pertama sekali, yaitu bicara tentang iman kita yang mula-mula kepada Tuhan, yang merupakan karya Allah pada masa yang lalu, atas hidup kita, yang menaruh iman itu sehingga kemudian memampukan kita untuk akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, ya, dari sisi kita yang sudah diberi iman, yaitu adanya satu dorongan di dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk terus mendorong kita, menggiatkan kita untuk mengerjakan iman dan hidup, ya, di dalam iman yang dikaruniakan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah tenses perfect, ya.
Nah, itu menunjuk kepada status ya iman yang melekat kepada kita, yang tetap akan menjadi jaminan yang diberikan Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Dan yang terakhir menyangkut kepada iman akan pengharapan yang akan datang, yang belum kita lihat tapi nanti akan kita terima, akan kita alami, ya, akan kita alami. Nah, kapan itu terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, iman inilah yang menjadi dasar percaya kita kepada Tuhan, ya, berkaitan dengan kematian orang yang percaya, kematian orang yang meninggal di dalam Tuhan. Maka kenapa sebagai orang Kristen kita tidak boleh terus-menerus berduka di dalam mengalami kematian itu? Karena di sini dasarnya, yaitu apa? Berkaitan dengan iman yang memberi hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang pasti, iman yang akan digenapi, yang akan membawa kita kepada sukacita yang sempurna, yang akan kita nikmati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia datang kedua kalinya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keempat tenses di atas ya dikenakan pada kata percaya, menunjuk kepada satu keputusan awal setiap orang percaya yang diikuti dengan komitmen untuk hidup dalam kesetiaan kepada penggenapan janji Allah yang akan dinyatakan secara sempurna dalam masa kekekalan. Nah, ini menunjuk kepada satu titik awal kita percaya. Dan kemudian dari titik awal itu kita terus berjalan, maju di dalam Tuhan, ya. Dan di situ ada proses memang yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi itu adalah satu progres yang membawa kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan, ya. Dan itu tidak akan membuat kita menjadi lemah, tapi akan semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan sampai akhirnya kita mencapai iman yang sempurna itu, yaitu dalam masa kekekalan. Nah, maka berkaitan dengan Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Kata ini ya memakai tenses aorist aktif indikatif yang mencerminkan satu fakta sejarah, yaitu bicara tentang sejarah keselamatan. Yesus Yesus dalam kedatangannya yang pertama pada masa yang lalu 2000 tahun yang lalu, dia sudah mengerjakan karya keselamatan itu bagi kita. Dan itu adalah fakta sejarah. Itu adalah satu perbuatan Allah yang dikerjakan di dalam sejarah, di dalam hidup manusia. Dan itu bukan sesuatu yang merupakan cerita atau mitos, tapi itu merupakan satu realita, kenyataan yang terjadi, yang sudah pernah Allah lakukan di dalam sejarah hidup manusia. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkaitan dengan fakta sejarah itu, maka kebenaran Injil ini adalah yang menjadi dasar pengharapan hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu bicara tentang apa? Penebusan Kristus. Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kemudian yang kedua, berkaitan dengan kebangkitannya yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pun akan dibangkitkan, ya, dan kemudian akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, maka Paulus katakan ya di dalam ayat yang ke-14 ya, bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan apa? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, ya. Bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, ini pernyataan ini, statement ini merupakan jawaban yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk pertanyaan yang pertama, ya, yang diajukan oleh jemaat Tesalonika, yaitu bagaimana dengan orang yang sudah mati? Apakah mereka akan berpartisipasi dalam peristiwa akhir zaman? Nah, Paulus katakan dalam pernyataan yang pertama itu bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, bahwa mereka akan dikumpulkan, ya, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, ya, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita akan gali kata ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Perhatikan.
Bahwa dalam ayat ini, dalam pernyataan itu, Rasul Paulus tidak hanya menekankan bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus itu akan dihidupkan, akan hidup, ya, akan hidup. Mereka tidak akan mati selama-lamanya, tapi mereka akan hidup, ya. Tetapi juga di sini Paulus ingin menekankan bahwa mereka akan lebih dulu menerima tubuh yang baru dan akan menemani Yesus di awan-awan, ya. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa orang yang telah percaya, ya, orang percaya yang telah meninggal itu ada bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tapi di sini Paulus mengatakan bahwa orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka belum memiliki tubuh kebangkitan, ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang ketika dia mati, ya, kemudian dia bangkit, maka kebangkitannya itu sekaligus memberikan tubuh kebangkitan kepadanya. Nah, berbeda dengan orang yang percaya. Ketika orang percaya meninggal, maka rohnya atau jiwanya akan hidup, tetapi orang percaya itu belum menerima tubuh kebangkitan. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa yang terjadi dengan roh atau jiwa orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan? Ya, di dalam 14b dikatakan begini, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, nah kita bandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata begini, itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus dan telah meninggal, supaya mereka hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata yang berwarna merah, ya. Ini perbandingannya, dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Yang dalam teks bahasa Indonesia terjemahan baru itu menggunakan kata dikumpulkan. Di dalam teks bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih diperjelas dengan kata-kata yang sederhana. Kata dikumpulkan itu dapat diartikan apa? Akan dihidupkan kembali. Artinya bahwa di sini Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, orang percaya meninggal di dalam Tuhan, bahwa mereka akan dihidupkan, mereka akan hidup, ya, mereka akan hidup, mereka tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Tubuh mereka, ya, tubuh mereka sudah terpisah dari roh mereka, tetapi roh itu hidup, akan dihidupkan kembali. Nah, hidup untuk apa? Nah, ini dia. Dalam teks dalam terjemahan baru itu menggunakan istilah bersama-sama dengan Dia. Nah, dalam teks bahasa Indonesia sehari-hari itu diperjelas, ya, apa? Mereka dihidupkan untuk apa? Hidup bersama dengan Dia, hidup bersama Dia. Kata bersama Dia ini menunjuk kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, orang yang percaya yang meninggal itu akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, nah, kemudian di dalam Wahyu 7 ayat 9, ya, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala suku bangsa, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, nah ini menunjuk kepada kumpulan orang percaya yang meninggal, ya, yang sudah meninggal, bahwa mereka akan berdiri, ya, di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba. Ini menunjuk kepada satu keadaan hidup dari orang yang sudah meninggal, orang percaya sudah meninggal, bahwa mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Anak Domba, sang anak domba itu, ya, di hadapan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Nah, kemudian dalam ayat 14 dari Wahyu pasal 7, ya, dikatakan, lalu Ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam. Yang dikasih Tuhan, ayat ini menekankan kepada kehidupan orang percaya yang setia sampai akhir. Kata mencuci jubah, ya, dan membuatnya putih, itu menunjuk kepada hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Artinya bahwa
seorang yang percaya, seorang percaya yang sejati adalah seorang yang terus-menerus, ya, yang terus-menerus berjuang di dalam hidupnya yang sudah diselamatkan itu, di dalam imannya kepada Tuhan untuk menjadi orang percaya yang hidup, ya, berjuang dalam kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya, untuk menjaga kekudusan hidupnya di dalam Tuhan. Ayat 15 dari 1 Tesalonika pasal 4, ya, dikatakan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang. Ayat ini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa orang-orang kudus yang telah meninggal tersebut akan sepenuhnya berpartisipasi dalam semua peristiwa akhir zaman seperti yang akan dialami oleh orang percaya yang masih hidup pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari jemaat Tesalonika berkaitan dengan keadaan dari orang-orang yang sudah meninggal. Apakah mereka akan berpartisipasi di dalam peristiwa akhir zaman itu? Nah, Paulus katakan iya, mereka akan berpartisipasi di dalam peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Di ayat 16 Paulus katakan begini, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyiratkan kepada kita bahwa orang percaya yang telah meninggal, tubuh fisiknya tetap berada dalam kuburnya, tetapi roh atau jiwanya berjalan atau berada bersama dengan Tuhan secara langsung, ya, ketika mereka meninggal dunia. Artinya bahwa tubuh akan kembali menjadi tanah, menjadi debu tanah, tapi roh akan kembali kepada Tuhan. Jiwa dari manusia itu akan kembali kepada Tuhan dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Pada waktu tanda dibunyikan, ini yaitu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya. Maka mereka yang telah meninggal pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, artinya dalam bagian ini Paulus mau mengatakan bahwa orang yang meninggal, orang percaya yang meninggal, ketika dia meninggal sebelum kedatangan Tuhan, maka tubuhnya tetap akan ada di dalam tanah, ya. Sedangkan rohnya bersama dengan Tuhan. Dan roh dari orang yang meninggal itu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi belum mengenakan tubuh yang baru, belum mengenakan tubuh kemuliaan itu. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, bersamaan dengan orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan itu, ya, maka apa? Orang percaya yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kata dibangkitkan di situ artinya menunjuk kepada satu pemberian tubuh yang baru, Bapak Ibu Saudara. Menunjuk kepada pemberian tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang akan dikenakan kepada roh orang percaya yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itulah dia akan dibangkitkan dan kemudian akan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan ketika mereka bangkit, maka apa? Mereka akan lebih dulu bersama-sama dengan Tuhan, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi artinya di sini Paulus mau katakan bahwa orang sudah meninggal pada waktu Tuhan datang kedua kali, mereka yang akan lebih dulu bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Kata di angkasa itu menunjuk kepada peristiwa di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada semua orang yang ada di dalam dunia yang masih hidup pada waktu kedatangan yang kedua kali. Nah, bersamaan dengan itu, maka apa? Di belakang Yesus, di belakang Tuhan akan berkumpul, akan kelihatan semua orang percaya yang sudah meninggal, ya, akan menyatakan diri dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Akan menunjukkan kemuliaan Tuhan, ya, di angkasa, kemuliaan kemenangan Tuhan, ya. Artinya mereka yang telah meninggal pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali akan lebih dahulu menikmati kemeriahan
dan kemegahan proklamasi kemenangan Tuhan Yesus, ya. Nah, yang menyatakan Yesus sebagai raja di atas segala raja, yang pemerintahannya kekal sampai kepada kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika, ya, berkaitan dengan apa yang akan terjadi dengan orang yang meninggal, orang percaya, ya, orang percaya yang meninggal. Nah, dalam konteks ini perlu kita perhatikan bahwa Paulus tidak menyinggung tentang orang-orang yang tidak percaya, ya, kematian orang tidak percaya. Ya, Paulus tidak menyinggung tentang hal itu di dalam surat 1 Tesalonika. Maka kita tidak bahas tentang keadaan dari orang yang tidak percaya, ya, keadaan dari orang yang tidak percaya sudah meninggal, ya. Karena pembahasan ini surat 1 Tesalonika ini hanya memfokuskan diri membahas tentang keadaan dari orang percaya yang telah meninggal, seperti itu, ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita bahas di dalam sesi yang pertama, ya. Dalam sesi yang pertama yang akan kita lanjutkan, ya, pembahasan dalam sesi yang kedua nanti berkaitan dengan keadaan dari orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, menjadi pertanyaan apakah kedua-duanya diangkat? Ya, kedua-duanya diangkat. Hanya peristiwa pengangkatan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Peristiwa pengangkatan yang pertama itu dialami oleh orang yang sudah meninggal. Orang percaya sudah meninggal. Yaitu kapan? Pada waktu dia meninggal, maka apa? Rohnya akan diangkat, segera diangkat, ya, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus, di dalam surga. Nah, sedangkan nanti kita akan bahas bagaimana dengan keadaan orang yang orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah mereka akan diangkat? Ya, mereka akan diangkat juga. Lalu bagaimana proses pengangkatan untuk orang-orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, itu akan kita bahas dalam sesi selanjutnya, ya. Baik, oke, sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir ini panjang, ya. Dan ini tidak usah saya bahas, itu sebagai kesimpulan saja. Baik, saya kembalikan kepada Lucy, ya. Saya kembalikan kepada Lucy. Ya, dari pembahasan tadi, apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau yang meresponi, boleh? Oke, silakan Bapak Ibu. Cukup jelas dulu sih. Mungkin ada sesi 2, mungkin ada pertanyaan tuh dari saya. Oh, oke, ya Pak. Ya, nah intinya Bapak Ibu Saudara, ya ketika kita kehilangan orang yang kita kasih dalam hidup kita, ya pasti kita sedih, gitu ya, pasti kita berduka. Tetapi kiranya kita tidak berlarut-larut di dalam duka cita. Kenapa? Karena kebenaran ini sudah Tuhan bukakan kepada kita, ya, berkaitan dengan keadaan dari orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal dunia, gitu ya. Nah, jadi inilah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau meresponi, silakan. Nggak ada? Ya, seperti nggak ada, Lucy. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Muse malam hari ini yang boleh menyampaikan PA bagi kita. Juga untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang boleh mengikuti PA malam hari ini. Biarlah ini juga boleh kita mengerti ya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau tidak ada, kita tutup ya Muse ya.
untuk Ya. doa malam hari ini. Minta dengan kasih Semu Maya ya, Semu pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan firman Tuhan dalam sesi ini yang membukakan bahkan meneguhkan kepercayaan dan iman kami bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang akan berbahagia karena Tuhan mengangkatnya untuk bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, tolong kami supaya kami juga boleh memastikan diri kami sebagai orang-orang yang ada dalam bagian itu ya Tuhan. Dan juga dorong kami untuk memberitakan kabar baik ini bagi banyak orang sehingga ketika pengangkatan itu terjadi ada banyak orang yang juga diangkat bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan. Di doa kami Tuhan, kami serahkan malam hari ini bagi kami, berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, ya. Amin, amin. Ya, baik, terima kasih.